Alhamdulillah Chief, semua sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Besar. Aduh, bentar sambil gedein volume. Kurang lebih kita sih nggak lama, malam ini kan seperti biasa 30 menit. Ya, sebelumnya izin lagi Chief, biasa. Nanti kalau udah kelar ini semua kita masukin ke YouTube lagi. Oh, insyaallah, boleh. Gitu, biar kita terkenal berdua. Wah, kalau Chief mah udah terkenal di mana-mana. Bisa aja. Chief, jalan Chief. 30 menit aku hitung ya. Nah, gini. Malam ini aku bikin materi itu uang konven harta syariah, tanda tanya nih ceritanya gitu. Betul. Jadi kan banyak yang suka ini nih Chief bilang kenapa syariah begini, kenapa harus begitu gitu ya. Tapi betul. mau sambil belajar kita ngebandingin sama yang ada di sana gitu ya. Nah, ada 3 tahap nih kita ngobrol. Pertama kita mau ngomong mengenai orang gajian dulu deh gitu ya. Oke. Nah, gajian di mana? Di orang WNI di sana? Ya, orang WNI di sana deh gitu ya. Pokoknya kan dia pakai budaya dan kultur sana pasti dong. Iya, nah, kultur sana. Oke. Pertama-tama orang kan kerja di sana, punya pendapatan, punya juga pengeluaran gitu ya. Kalau orang sana tuh urutan prioritas pengeluarannya apaan aja sih, Chief? Oke, kalau misalnya dia paling kan kebutuhan sehari-hari hidup ya, pasti. Terus sewa rumah, sewa rumah tuh Chief, karena orang asing kita, orang asing deh, bukan orang selain Indonesia ya, semuanya deh. Mau dia Yaman, mau dia Mesir, mau dia Sudan, pasti dia sana sewa tuh dia, sewa. Karena mau dia Pakistan, Bangladesh, karena kan kebanyakan Pakistan, Bangladesh, Indonesia. Apalagi kalau misalnya Indonesia tuh banyak banget. Nah itu dia sistemnya pasti sewa rumah dia, flat. Yang pas yang kita waktu itu tuh Chief pernah ngomong bahwa orang-orang Indonesia tuh kebanyakan dia kalau misalnya sewa tuh dia flat kayak apartemen kan ya. Ya itu ada beragam juga tuh Chief. Ada yang dia setahun ini bisa 8.000, ada yang 10.000, bahkan ada yang 15.000 real. Ininya nyewanya. Oke, pengeluaran itu yang pertama. Sewa rumah, terus habis itu dia terus habis itu dia ini biasa kalau dia anak-anaknya sekolah sewa ini kan bayar uang SPP sekolah biasa. Terus habis itu misalnya belanja kebutuhan sehari-hari. Terus gitu. Tapi kalau misalnya yang paling uniknya kalau pengeluaran telepon, ya telepon biasa kayak pulsa bayar. Oke. Itu yang utama gitu ya. Oke. Kalau versus yang orang Arabnya sendiri pengeluarannya sama, itu pengeluaran premiernya juga sama. Ya, kalau misalnya orang Arab dia banyak itu dia sama aja juga kalau misalnya dia buat. Tapi kalau orang Arab ini ada deh fasilitas cuci rumah kalau orang Arab. Kalau orang asing nggak boleh, Chief. Jadi gini menariknya. Gini, menariknya kalau misalnya dia mau nyicil rumah nih ya, misalnya kita punya dana nih. Jadi pas saya tanya nih sama menurut informasi dia ada yang luar biasanya, cuman ada dia namanya izin tinggal premium Chief. Kalau izin tinggal premium itu pertama kali orang asing itu dia harus bayar 1 juta real. 1 juta real ya? Untuk 10 tahun itu izinnya 1 juta real. Dan kalau dirupiahkan itu sekitar 3 miliar 025. 3 miliar 025 itu kalau misalnya di rate ke rupiah ya. Nah itu dia harus punya. Terus habis itu kalau dia juga pengen di situ dia bisa invest properti. Terus habis itu ruko atau enggak usaha. Dan dia per tahun itu Chief, per tahun ini bayar tuh 100.000 real. Kalau misalnya kita ada orang Indonesia yang punya dana seperti itu. Tapi kebanyakan juga ini uniknya Saudi Arabia. Saudi Arabia ini kan dia punya sistemnya adalah kerajaan, sistem pemerintahan ya. Dan di mana itu dia nggak boleh orang asing untuk memiliki asetnya. Maka dikasih salah satu yang ibaratnya sebenarnya dia nggak mau buka open kayak terbuka gitu, nggak mau. Cuman kalau dia mau pun ya harganya segitu. Oke. Nah, karena dia terus. Karena dia sudah menghitung-hitung tuh Chief. Kalau orang asing ini dia pergi apa gimana, kerugian yang ditanggung negara Saudi berapa, ini berapa, itu sudah ada maksudnya sudah tercatat di situ semua. Sehingga dengan price segitu ya itulah sudah
sudah worth it paketnya yang sudah dikeluarkan. Oke. Jaminannya sudah ada gitu. Oh, oke. Nah, terus orang sana begitu punya pengeluaran, mereka cashless atau masih main tunai? Dia kalau misalnya ada sebagian yang cashless pakai kartu kredit, cuman kartu kreditnya itu kan kalau misalnya kita sangat mudah sekali ya. Iya. Kalau di sana, di sini kita kalau kartu kredit perbedaannya sama orang di negara Arab Saudi sama Indonesia adalah kalau di sini kita ditawarin sih. Yang penting kita punya rekening di bank itu kita ditawarin. Kalau di sana dilihat dulu Chief, dilihat dulu. Selektif dia. Jadi datanya itu misalnya gajinya cukup, pokoknya dia nggak boleh lebih dari 30% utangnya itu. Jadi apa ya, inheritance planning-nya sudah ada tuh Chief di pemerintah sana. Pokoknya nggak boleh lebih dari 30% tuh. Sistemnya sudah jalan kan ya. Kalau lebih dari 30% dari utang-utang yang ada itu langsung keblok semuanya. Jadi ibaratnya dia kalau punya pendapatan tiba-tiba lagi buat pengeluaran yang hutangnya tiba-tiba besar, walaupun jadi mereka otomatis kartu kreditnya akan ke freeze gitu, kurang lebih gitu. Iya. Waktu pengajuan yang lainnya dia nggak bisa ngeblok. Memang udah nggak bisa. Berarti udah interkoneksi dong di sana ya? Sudah, semuanya sudah terkoneksi, Chief. Bahkan dulu tahun 94 apa 95 waktu saya pulang ke Indonesia tuh ya, pulang maksudnya liburan ya. Nah itu kan ada kita belum bayar tagihan telepon yang interlokal ya Cik. Sana kalau lokal, telepon lokal itu kita nggak bayar Saudi. Misalnya dari Jeddah telepon ke Mekah, terus telepon ke Madinah, ke Riyadh, masih ada di wilayah Saudi, apa maksudnya ini apa sih masih di daerah Saudi negara Saudi. Nah itu tidak bayar ke telepon lokal, tapi kalau interlokal bayar. Ternyata kita ada 150 real tunggakan pas kita mau checkpoint di mana di Bea Cukai di bandara. Nah itu kita harus bayar dulu tuh Chief 150 real baru kita bisa berangkat. Keren dong berarti di sana udah begitu ya? Sistemnya satu nomor untuk semuanya Saudi Arabia. Maka itu jadi kalau misalnya kita lihat sangat ini sekali ya, misalnya dia beda ini sekali sama sistem di kita masih belum. Iya. Berarti sama baik lagi tadi Chief. Gimana? Kalau misalnya pengeluaran dia nggak boleh lebih dari 30% dan juga kartu kredit tersebut tidak mudah untuk didapatkan. Kartu kredit banyak persyaratannya. Persyaratan deh Chief. Emang bisa kata dia udah deh jangan deh nggak usah pakai kartu kredit katanya. Takutnya nih Chief, kita kan kalau misalnya pakai kartu kredit yang namanya kita suka belanja ya, apalagi kalau di Indonesia nih Shopee apa gimana kan ada diskon 70% kan kita kan suka gatel tuh Chief. Kan pengeluaran yang ini nih yang bisa membuat kita awalnya bergembira, akhirnya menderita. Kebanyakan sih begitu. Betul. Ya, menangis di antara kartu gitu. Bukan di antara pundak gitu ya. Bukan. Waduh, hebat ya. Pandangi itu kartu. Iya, jadi menarik ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai pendapatan pengeluaran, berarti orang punya pendapatan di sana kan waktu terakhir kita diskusi kan lumayan besar gitu ya. Terus begitu mereka pendapatannya besar, sekarang pengeluarannya mereka juga tertata gitu ya. Boleh dibilang berarti orang sana itu cukup tertib pengeluaran ya? Kebanyakan tertib pengeluaran, tapi ada juga yang enggak Chief. Yang misalnya, tapi gini nih, walaupun dia enggak juga, misalnya dia suka belanja, tapi masih sebatas ini dia lah. Pokoknya nggak boleh lebih dari 30% lah, kebanyakan. Gitu ya? Jadi kebanyakan mereka tuh para WNI di sana itu suka nabung karena gini Chief. Karena kalau kita kan luar biasa ya. Kalau di Indonesia ini kan ada fasilitas reksadana, kita bisa investasi. Kalau dia itu perorangan masih belum bisa. Dia harus ada kumpulan, Chief. Contoh. Misalnya kumpulan-kumpulan tersebut misalnya ada namanya kumpulan si Medan, kumpulan si Jakarta, dan dia punya surat izin untuk ibaratnya kayak perkumpulan. Kan kalau yang sekarang ini kan kita kan ada Warung Madura, Persatuan Warung Madura, terus Persatuan Warteg, ada surat izinnya bagaimana, maka itu bisa tuh, boleh tuh dari CV atau nggak PT. Tapi kalau perorangan masih belum bisa. Berarti nggak kayak di sini juga ya. Tapi kalau di sini bebas. Investasi di sana dengan digituin jalan, apa laku apa enggak? Kalau misalnya dia laku, tapi kebanyakan orang itu dia ini Chief kalau kita WNI sana tuh banyak kan nabung sama beli emas.
Mas, katanya Mas Arab lebih bagus, bener nggak sih? Iya, Mas Arab lebih bagus. Enggak tahu juga deh kalau misalnya dilihat kita pernah sih dia ada surat ininya sih, Chief. Pernah ibu saya kan beli itu ya. Iya. Sampai sekarang nih kalau misalnya dihargai di sini nih harganya tinggi banget. Oh gitu. Karena apa ya? Soalnya gini, ini pertanyaan menarik nih, Chief. Aku juga jadi penasaran. Almarhum mertua, gitu ya. Dia suka bilang begini sama istriku. Dia manggil anaknya kan adek, nanti kalau udah aku nggak ada gitu ya, palingan kalau kamu butuh duit, yang paling terakhir kamu butuhin tuh adalah emas Arab. Kenapa? Kalau emas Indonesia sih sambil naik gitu kamu bisa jadi, cuma emas Arab begitu kamu jualkan pasti mahal banget, dia bilang gitu. So aku nanya, emang kenapa emang ada bedanya? Dia nggak bisa jawab. Emang apa sih bedanya, Chief? Nggak tahu, kalau misalnya kita lihat ya, misalnya saya lihat wujudnya nih, Chief ya, bandingin sama emas Indonesia ya, sama. Mungkin ada surat itunya dia, surat izinnya, mungkin surat sertifikatnya. Kalau misalnya kata Enci nih ya, waktu saya ada ibu saya kan minta dijual tuh diwangi, karena ibu saya udah nggak pakai anting lagi, karena kan dia udah full jilbab ya. Jadi anting, udahlah nggak usah, inilah dijual tuh, dilihatin, oh iya, ini mungkin kena ada ayat-ayat Quran ya, padahal itu tulisan Arab doang. Oh gitu ya. Tapi pas ditimbang, di samping itu pas ditimbang dia ininya, itu kadarnya lebih murni, Chief. Oh, mungkin kadarnya lebih murni. Kadarnya lebih murni. Yeah. Sama di samping kalau di PlayStation orang-orang sini bilang gini, itu kan ada tulisan Arab tuh, ada Al-Qur'an yang katanya lebih mahal. Oh gitu. Padahal cuma murni ya doang. Oke. Tapi menarik, Chief. Jadi buat pengetahuan teman-teman nanti yang ngelihat bahwa ya kita sih belum bisa tahu apa yang menyebabkan dia lebih mahal, tapi paling enggak ternyata pengeluaran di sana menggunakan hutang juga banyak, walaupun memang syarat berhutangnya memang sangat ketat gitu ya. Betul, tapi penggunaan kartu kredit juga ada, hutang juga ada. Buat ibaratnya buat beli mobil berhutang juga iya gitu ya. Betul. Tapi tertata, Chief. Sistemnya tertata. Sehingga gini, kan manusia itu kan perlu ada batasan-batasan, Chief. Perlu ada batasan-batasan dia supaya dia tidak melenceng kemana-mana. Yeah. Sehingga sama negara Saudi Arabia itu dibatasin dia. Ketika Anda mau berutang boleh, tapi nggak boleh lebih dari 30%. Iya. Sehingga supaya ekonomi Anda tidak melenceng kemana-mana. Kalau di kita kan luar biasa, Chief. Pemasukannya 100%, pengeluarannya 200%, bisa jadi kan gitu. Bukan bisa jadi, kebanyakan begitu. Oh, kebanyakan gitu. Iya, kemarin baru berkunjung, Chief, ke salah satu perusahaan. Kebetulan teman jadi direktur utama di situ. Terus aku tanya gitu sama dia, Chief, dengan kondisi kayak begini apa yang terjadi ya dengan resiko anak-anak gitu. Aku nggak nanya gajinya, Chief. Karena gini yang aku lihat resiko. Jadi gini, mereka itu kan pasti dengan kondisi pandemi mereka disuruh work from home, terus ada yang disuruh di rumah. Yang aku dengar ada pendapatannya dikurangi gitu ya. Nah, pengeluarannya mungkin bisa mereka jaga, Chief. Feelingku ya, pengeluarannya bisa mereka jaga. Cuman kan mereka udah keburu berhutang dengan gaya hidup nih. Apa yang terjadi ya? Sementara kalau di sana memang lebih sulit untuk berhutang gaya hidup karena memang dijagain, dipatokan. Betul. Oh, oke. Betul. Jadi gini, Chief, ada waktu saya kan dulu kan pernah saya kan pernah jadi kerja di online nih, Chief, online transport ya. Waktu itu pas saya tanya sama orang dari Bank Indonesia nih, Chief. Dia ini ada seseorang yang mengatur, ada ibaratnya ada namanya bank itu blooding apa gimana apa. Dia kok ada banyak kredit macet apa gimana ya, Chief ya. Ternyata pas saya bilang ini nih, Chief nih, saya kan terlontar aja. Itu mungkin dari akad kreditnya, Chief. Akad kreditnya gini. Awal-awalnya kan kalau seseorang itu yang bisa membengkak apa gimana kan nawaitunya, niatnya nih, Betul. Chief. Karena kalau misalnya kita sebagai manusia kan innama amalu biniat, semuanya itu tergantung pada niatnya. Betul. Jadi kalau misalnya niatnya bilang gini, Chief, saya pengen utang nih, oke, akadnya apa? Misalnya saya pengen usaha nih, tiba-tiba dari hasil uang untuk beli barang-barang tersebut masih ada sisa, sisa nih, Chief. Padahal kan kalau misalnya kita usahakan, kita kan harus ada dana yang lebih, Chief, ya. Dana yang lebih untuk ditabung deh ya. Ternyata yang dana yang lebih itu suka disalahgunakan sama orang-orang. Misalnya dia bisa beli HP baru, dia bisa beli misalnya laptop baru, sehingga itu udah melenceng dari akad. Padahal hitung-hitungannya pada waktu di akad
nggak ada itu masalah untuk beli HP sama beli laptop, sehingga itu yang menjadi terjadinya kredit macet, Chief. Langsung orang itu WA. Saya bilang gini, Mas Dhani, ini kok ungkapannya kok akhirnya saya bawa ke forum waktu meeting, katanya ternyata waktu itu akadnya, berarti kita mesti pelajari yang syariah nih katanya. Iya. Chief, mulai menarik nih. Begini nih, ada pertanyaan nih. Berarti kan gini ya. Aku sih nggak mau ngambil kesimpulan ya, cuman kan ini kan adalah diskusi. Jadi gini, berarti apakah betul di sana pendapatan sudah merupakan pendapatan yang ibaratnya boleh dibilang pendapatan dengan gaya syariah, atau bukan nggak semuanya? Kalau misalnya dibilang bukan gaya syariah, itu adalah negara Islam kebanyakan ya. Iya. Negara Islam. Kalau misalnya bukan syariah, tapi ada juga sih yang enggak. Maksudnya pendapatan dia per bulan nih, Chief. Iya. Jadi kan kalau orang sini kan lucu, Chief. Jadi mereka selalu, bukan lucu sih. Maksudnya ini pendapat lagi balik-balik ya gini. Mereka tuh pengen punya pendapatan. Nah, mereka punya pendapatan, mereka bekerja sama perusahaan-perusahaan yang katakanlah non Islami lah gitu ya. Berarti kan dalam tanda kutip di sini tuh bahasanya pendapatan dari perusahaan yang konvensional, ibaratnya kan gitu ya. Konvensional. Nah, betul. Terus menurutku di Arab Saudi, menurutku ya, juga ada perusahaan-perusahaan konvensional yang ada di sana, gitu kan ya. Nah, ada, Chief. Bagaimana orang-orang sana melihat perusahaan-perusahaan itu kok nggak apa-apa, sementara di sini kok banyak dipermasalahkan gitu loh. Oke, kalau perusahaan di sana dia konvensional nggak masalah, soalnya bapak saya kan kerjanya di Raytheon, almarhum. Bapak kan kerja di Raytheon dia. Itu kan perusahaan Amerika yang menciptakan rudal Patriot, pertahanan udara Amerika. Jadi sehingga bapak saya di sana sebagai ahli mesin. Jadi mereka ya udah tetap fine. Misalnya tetap dapat dari gaji dari situ, dari semuanya dari situ. Maksudnya dia tidak, ulama sana tidak tidak membackup ini adalah yang konven apa yang enggak, biasa aja. Oke. Yang penting hak-hak perusahaan karyawannya dibayarkan semuanya terjamin itu aja. Jadi batasnya kalau aku nggak salah terima nih gini nih. Yang penting pendapatan itu merupakan hak hasil dia berjerih upaya gitu kan ya. Nanti begitu keluar ya masalah kita menzakatkan, kita mensucikan, ibaratnya itu kembali kepada orangnya gitu kan ya. Betul. Jadi di sana memang begitu kan. Jadi kalau misalnya betul. Jadi kalau misalnya dilihat misalnya ada sebagian nih kalau perusahaan konven itu si pegawai sendiri tuh yang dia mau keluarin zakat apa gimana. Tapi kalau yang perusahaan syariah itu sudah waktu dia dipotong pajak itu juga dia sudah dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau perusahaan syariah di Indonesia pun juga, Chief, kalau mau mengeluarkan zakat kan itu kan pertama kali ditawarkan dulu tuh dia waktu dia mau masuk ya. Kayak misalnya kan waktu saya berada di mana di asuransi takaful kan ditawarin dulu pengen bayar zakatnya sendiri, zakat penghasilannya sendiri apa dari kami dipotong gitu sih. Iya. Tapi ya memang jadi gini buat teman-teman, berarti bukan asumsi, maksudnya soalnya aku melihat bahwa kalau di teori keuangan ya, bahwa kita tuh kan mendapatkan pendapatan kan hanya melakukan dua hal, entah jual barang, entah jual jasa kan gitu ya. Nah, jual barang, jual jasa, kita punya hak atas apa yang kita jual, gitu kan ya. Masalahnya kita menjadi memurnikannya secara syariah atau tidak, di saat kita punya pendapatan, kita keluarkan kembali, gitu kan ya. Karena kalau menurut syariah tuh, hak kita tuh ada sebagian untuk hak orang lain, kan gitu ya kalau nggak salah. Hak orang lain. Oke, jadi paham. Kan kita kan... Maka itu kan di Al-Quran itu apabila Anda adalah seorang muslim maka masuklah Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, fikihnya gimana, ininya gimana. Sehingga kita sama bertanggung jawab sama Allah tuh udah aman kalau kita sesuai dengan ini. Karena kan Rasulullah bilang gini, Chief, kalau misalnya telah kutinggalkan dua hal tidak akan tersesat selamanya bagi yang berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita ikutin itu aja. Oke. Sistem apa kita ikutin. Selama kita juga nggak jadi copet gitu aja kan ya, kerja di perusahaan copet. Udah tahu perusahaan copet kita ikut gitu. Sebenarnya bukan, kalau misalnya bahasa halusnya bukan perusahaan copet, perusahaan pemindahan uang. Iya. Gitu, tapi lucu, Chief. Ya, pokoknya intinya sekarang kita sudah belajar batas gitu ya, bahwa karena banyak yang nanya antara konven dengan syariah. Sebenarnya bukan nyari harta di konven. Nyari harta tuh nyari pendapatan gitu ya. Tapi begitu waktu Anda mau mensyariahkan sesuatu adalah pola pengeluaran pertama kali Anda mesti bersihkan, karena memang di dalam
syariat agamanya sendiri, maka di dalam harta kita udah dikasih tahu bahwa ada sebagian harta orang lain gitu ya. Oke. Menarik Chief. Nah sekarang gini nih, kita masuk nih, orang ngumpulin duit. Duit tabungannya banyak gitu ya. Kalau di Indonesia kita belajar ada hukum waris dan macam-macam bla bla bla, yang kita sekarang lagi kembangin yang namanya pelestarian harta. Nah, kita ngomong satu dulu Chief, kita balik lagi di Arab. Nah kalau di Arab Saudi begitu ada orang, kita nggak ngomong orang Indonesia dulu ya, orang Arab Saudi punya harta, begitu meninggal, apa yang dilakukan dengan hartanya orang Saudi? Apakah mereka kayak orang Indonesia syariah faraid gitu, atau ada hukum yang lain, Chief? Baik, yang pertama kali, Chief, kalau misalnya kita ngelihat Islam itu kan pastinya datangnya dari negara, dari Saudi ya. Betul. Tapi ada juga orang Saudi yang tidak melaksanakan perintah Islam, ada juga mungkin. Ada juga yang katanya. Tapi sebagian besar dia juga straight pada faraid. Jadi sebagian besar straight pada faraid. Ya, sebagian besar. Sebagian besar. Tahu nggak di sana ada lembaganya atau apa gitu, Chief? Kalau misalnya lembaganya pasti ada. Ya, pasti ada. Kalau misalnya nama ada, karena tadi kan saya waktu kemarin itu saya telepon teman saya bilang ada. Dia sesuai sama yang faraid dan bagi hasilnya berapa, anaknya berapa. Misalnya kan kalau misalnya istrinya 4 tuh, Cik. Istrinya 4, ada istri yang siri, banyak aja gitu. Jadi hitung-hitungannya lebih luar biasa. Iya, apa kita buka lebih memakan waktu yang agak lama. Kita buka cabang di Arab Saudi ngurus itu. Chief, kayaknya inheritance planning itu luar biasa tuh bagi orang-orang sana tuh. Oh gitu ya. Kita buka cabang di sana ya. Karena gini buka cabang sana. Karena gini, orang Indonesia di sana itu, Chief, atau WNI, tapi kalau Saudi kita ya perlu kita pelajari bahasa Arabnya dulu ya. Karena kan supaya masuk dia. Kalau WNI di sana tuh perlu di, Chief, karena dia butuh butuh sesuatu tentang ilmu. Nah, tapi itu ntar aja, Chief. Iya. Iya betul. Tapi gini, Chief. Balik lagi, berarti kalau di sana ada hukum faraid yang memang sebagian besar memang mau melaksanakan itu gitu ya. Memangnya nggak kayak seperti kayak di negara lain gitu ya, ada estate tax-nya di sana ada nggak? Ada, ibaratnya kalau orang meninggal pajak warisnya ada nggak? Kan kerajaan soalnya. Kalau misalnya pas saya gali informasinya dan saya tanya-tanya lagi, nggak ada dia pajak cuma 2 sih, pajak PPN sama pajak buat izin tinggal. Oh gitu ya? Izin tinggal gini, Chief, itu perpanjang misalnya perpanjang izin tinggal, kita kayak KTP nih. Itu di sana namanya igamah itu kan misalnya surat izin tinggal, itu per bulan itu 400 real tuh, Chief, satu orang. Jadi dia kebanyakan katanya gini, kalau yang kesulitan di Saudi yang sekarang ini, maksudnya lebih tough lagi, lebih challenge lagi, dia harus menyisihkan uang untuk tadi sewa rumah ya. Apabila dia ada cicilan rumah. Terus yang paling ini lagi adalah izin tinggal itu. Karena dia 400 real satu orang. Per Juli besok itu 400 real satu orang. Jadi kalau misalnya dia ada 5 orang, maka kalikan 400 kali 5. Oke. Itu sebulan, Cip. Gak kebayang ya, gimana kayak ada satu sahabat kita kan yang lagi di sana tuh yang belum pulang-pulang tuh, kan izin tinggalnya gimana tuh ya? Udah berapa tahun tuh kan? Iya, kalau dia kerjanya di sana, dia ada perusahaan yang menjamin, aman tuh, Cip. Oke. Maka itu jadi pendapat orang Saudi, ini kita waktunya masih lama. Masih 10 menit, Chief. Masih 10 menit, baik. Kalau misalnya orang Saudi itu pendapatannya kan kalau tergolong gini, Chief. Kalau orang Saudi asli itu dia sangat, ibaratnya gimana ya? Kalau misalnya selama saya di sana, dia malas banget itu dia. Kenapa? Malas banget. Malasnya dia, ya kalau misalnya bergerak ya, kalau orang Saudi habis makan, minum syahi, habis itu dia rebahan tuh, Chief. Iya. Rebahan, senderan ya di tembok kayak di mana gitu kan ya, atau di bangku-bangku panjang. Jadi dia malas sekali. Sehingga dia punya kewenangan untuk apabila ada orang, kan tadi kan saya bilang tuh, Chief, kalau kita mau ngurus yang izin tinggal yang premium, kita kan harus sediakan uang 1 juta real. Kalau misalnya enggak, kita bisa berinvestasi, ruko atau enggak usaha, tapi kita atas nama si Saudi. Ngerti. Karena itulah banyak orang Indonesia sekarang banyak berusaha dengan orang Saudi untuk yang kegiatan umroh. Harganya itu bisa ditekan karena memang investasi di propertinya menggunakan perjanjian dengan orang Saudi gitu ya.
Betul. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalnya kita bandingkan kalau antara yang Saudi, hukum di Saudi sama hukum di Indonesia, kalau orang Saudinya nggak jujur, habis tuh kita usahanya. Oh, ya karena dengar-dengar. Misalnya dia bisa bila nuntut ya. Iya. Karena dia pakai nama dia. Kita kalau beli kios, beli ruko, beli rumah pun itu harus nama dia. Ya pernah dengar sih ada satu teman di beberapa kesempatan dia suka cerita bahwa nggak semuanya bisnis dengan orang Arab itu mulus karena memang ada 1-2 orang yang kadang-kadang suka juga melakukan kegiatan kayak begitu, Chief, gitu ya. Betul, karena negaranya sudah mengadopsi sistem gitu, Chief. Dia nggak boleh aset negara itu dimiliki oleh orang lain. Oh iya, setuju. Oke, berarti kalau gitu pajak waris nggak ada di sana, cuman memang faraid hukumnya sebagian besar orang menganut faraid di sana. Berarti pasti faraid dia pakai. Kalau jualan kayak proteksi di sana juga orang sana ngelihatnya gimana? Nah, kalau asuransi dia di sana tuh kebanyakan gini, Chief. Asuransi itu dia kebanyakan yang kesehatan. Oh, oke. Kalau yang jiwa, kayak unit link kayak kita, itu dia ada yang kemarin itu dia masuk AXA kayaknya udah masuk di sana deh. AXA. Ada. Tapi mungkin dia asuransi kesehatannya. Kalau yang unit link dia sangat ini sekali maksudnya belum familiar sehingga pas kita tanya tentang unit link dia bilang apa itu katanya dia masih baru masih belum familiar. Tapi barang baru. Konsep asuransi di sana masih diterima atau nggak gimana? Diterima sih harusnya ya. Terima, Chief. Bahwa itu merupakan pelestarian harta gitu diterima ya. Betul. Apabila karena dia juga mengambil yang konsep yang itu, Chief. Apabila kamu meninggalkan anak dan keturunanmu dalam keadaan ini, maka dalam keadaan miskin kan ada tuh di surat An-Nisa. Iya. Kalau nggak salah tertera di sana. Jadi mereka ambilnya adalah konsepnya tahun. Takaful namanya juga. Itu malah ada yang bilang tuh, kalau gitu saya ikut Chief buka cabang di Arab. Insyaallah. Jadi gini, Chief, yang menariknya, sana para bank itu membuka ini Chief? Membuka anak perusahaan namanya dia insurance tuh, asuransi. Iya. Para bank. Tapi kemarin ini sempat ada yang tergoyang. Kenapa? Kalau di peraturan OJK kita kan kalau kita mau buka asuransi konvensional kan kita harus punya 120% ya, Chief. Iya. Betul nggak? Iya. Ininya apa namanya itu ya? RBC. Point. Apa sih? RBC. Risk based capitalnya kan harus 120% kan? Iya. Sehingga di sana itu sekarang karena banyak yang klaim asuransi dan ekspatriat pergi dari negara Saudi, maka terjadi itu tuh, Chief, penyusutan tuh dia tuh, sehingga tidak ada aturannya. Maka kalau di sana tuh di Saudi namanya sama Saudi Arabian Monetary Agency yang mengatur kayak OJK. Oh, iya. Sehingga RBC mereka harus sekitar 100 juta real. Dia memiliki uang yang dapat itu 100 juta real. Bagi yang perusahaan insurance, tapi kalau yang mau buka perusahaan reinsurance, maka dia harus punya modal 200 juta. Lumayan ya, gede juga. Lumayan sih. Berarti kalau mau buka perusahaan kayak gitu di sana, berarti benar-benar nggak main-main ya, artinya ya? Nggak main-main sih, karena dia ibaratnya kalau mau sungguh-sungguh dia harus sungguh-sungguh. Oh iya, dan lagi pula pembandingnya kita nggak sebanding. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba pembandingnya soalnya negara kaya, Cim. Iya, di sana bersin aja 2 juta, Cim. Terus gitu, keluar gitu. Di sini bersin aja orang ngelapnya pakai minyak. Iya, ngelapnya pakai minyak. Di sini kalau bersin pada kabur. Iya. Di sana bersin didatengin, Cim. Orang sofa dikurek-kurek jadi emas katanya di sana. Iya, tapi ya itu mobil. Iya, logika sih, gimana enggak air aja keluar dari tanah langsung bisa diminum kan? Zam-zam kan begitu kan ya. Memang negara yang dikenal dengan negara super kaya sih. Oke. Betul. Kita nggak bisa ngambil kesimpulan sih, Chief, dari diskusi kita. Soalnya makin lama makin menarik ya. Jadi kalau orang sana meninggal gitu, ya kalau dengan hukum faraid berarti dengan teori kita mau mencoba menolong kaum wanitanya di sana sih bisa juga ya, Chief ya. Bisa ya, karena memang terjadi bukan kesenjangan sih, memang karena kalau di sana hukum faraidnya tegas gitu ya, mereka juga sudah ikut gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita tawarin tentang proteksi apa gimana, dia kebanyakan nanya gini deh, apa tuh asuransi gitu kan ya. Tapi kalau kesehatan harus punya katanya. Oh iya. Ngerti, Chief, karena
Tapi kalau kultur budaya Islamnya memang sudah sangat kuat, jadi mereka mau nggak mau akan ngikutin gitu ya. Beda seperti kayak di sini gitu ya. Disuruh pakai masker aja masih ngumpul, kalau di sini nggak takut mati gitu. Di sana sistemnya Chief luar biasa nih. Pokoknya dia keluar nih, misalnya dia sampai jam 7 malam tuh Chief. Ya. Jam 7 malam kan. Jam 7 malam dia nggak boleh keluar tuh. Keluar jam 7 malam dendanya 10.000 real. Gila ya, hebat ya. Jadi maksudnya gini, boleh kita bilang bahwa kita ngaku-ngaku di sini negara-negara yang begini, tapi di sana negara segitu ibaratnya kayanya aja masih punya aturan yang sangat strict gitu ya. Saklek Chief. Itu di sana luar biasa Chief. Misalnya kita, nih beda nih Chief ya. Beda antara yang SIM, nama SIM sama nama STNK nih Chief. Ya. Beda. Kalau ada razia, itu kita 1 hari penjara Chief. Oh, segitu tertibnya harus berarti ya. Nah, nyogok, misalnya kita nyogok, udah deh damai deh polisi damai ya. 3 hari penjara Chief. Makanya gini, kita harus juga mawas diri gitu ya. Jadi sebenarnya itu di sana kita ngerti Chief, di dunia keuangan tertib admin itu merupakan persyaratan utama gitu ya. Nah, makanya betul. Ini pengetahuan buat teman-teman ya, pokoknya apapun yang terjadi teman-teman mulai dari hari ini ke depan tolong perhatiin apapun yang mengenai sikap administrasi di bidang keuangan khususnya, karena salah sedikit itu akan membawa dampak luar biasa. Kemarin nih Chief, aku baru ngobrol sama seorang pengacara advokat terkenal banget. Dia kebetulan advokat terkenal banget nih advokat. Terus aku tanya sama dia, apa sih yang terjadi gitu perbedaan orang di Indonesia sama orang di luar negeri? Cuma satu Chief, dia bilang ketertiban dalam sisi administrasi di saat harta dikumpulkan. Dibilang gitu. Betul, Cik. Betul. Jadi kalau di luar negeri itu selalu apapun administrasi itu dikedepankan, dibilang. Nah, makanya Indonesia carut marut gitu. Cik. Orang tanah aja di sini ada puluhan macam, tanah bengkok, tanah gendong, segala macam gitu-gitu. Kalau di sana enggak sih, harusnya gitu ya, Chief ya. Enggak ada. Nah, enggak ada. Jadi sudah tertata, Chief, semua. Oke. Terakhir, Chief. Kalau gitu ada satu yang menarik sih sebenarnya. Berarti mereka tuh nggak ada hukum waris yang gimana-gimana karena mereka ngikutin faraid, pendapatan juga tadi begitu, hutang juga tadi begitu. Kalau gitu sebenarnya kehidupan mereka syariah tuh hampir sudah seperti Indonesia juga sih sebenarnya. Cuman memang ada aturan yang baku udah digarisin gitu aja ya. Jadi mereka tetap ini gini, Chief. Orang-orang yang di sana, WNI sana, bahkan yang Saudi pun dia harus tetap aturan karena dia harus apa ya? Dia nggak boleh melenceng sedikit pun tuh, Chief. Karena dendanya luar biasa, punishment-nya luar biasa, peringatannya sangat tegas sekali pemerintahnya. Jadi nggak berani. Orang tua saya selama 23 tahun sana, Chief, itu kalau ada ngeliat polisi nih ya, dia langsung lihat tuh, saya bawa dompet nggak, saya bawa izin tinggal nggak, saya bawa SIM nggak, saya bawa ini nggak. Kalau sempat saya nggak bawa, udah langsung kita stresin tampil. Karena sakit tertib, Chief. Oh iya, ya menarik sih, Chief. Jadi ini buat teman-teman, ya pada akhirnya nggak usah khawatir, di Indonesia sama di sana sama. Tadi bukan kesimpulan ya, hasil diskusi kita berdua gitu ya. Adalah bahwa memang ternyata mengumpulkan uang konven nggak ada hubungan masalah dengan pengeluaran kita gitu ya, gaya hidup kita. Jadi syariah itu, non syariah itu di sana bukan karena pendapatan, tapi karena kita mengeluarkan sesuatu yang kita bersihkan atas hak orang lain yang memang sudah digariskan di sana secara kultur gitu kan ya. Jadi mau dibilang harta konven ya kita kembalikan lagi kepada orangnya gitu ya. Terus yang kedua, hutang adalah hutang. Di sana juga ada orang berhutang. Cuman perbedaannya di sana hutang di sana itu lebih tertib karena memang harus strict kepada aturan main yang 30% itu gitu ya. 30% nggak boleh lebih. Nggak boleh melebihi. Jadi ya berhutang juga di sana macam-macam, kartu kredit juga ada, segala macam ada. Betul, kartu gitu. Ya. Jadi ya. Cuma tidak segampang kayak kita, Cip. Ya, bedanya tidak segampang kita. Dan yang terakhir, untuk melestarikan harta di hukum waris di sana, mereka memang strict, bukan strict ya. Sebagian besar dari mereka sudah mengakui bahwa faraid lah jalannya gitu ya. Walaupun ada sedikit-sedikit yang tidak fokus ke faraid juga, ibaratnya gitu, memilih yang lain. Betul. Tapi memang. Terus kalau investasi mereka emas? Ya emas kebanyakan gitu ya. Dan kenapa ke Indonesia lebih mahal emasnya juga kita nggak tahu gitu. Gitu ya. Tapi menarik, Chief. Yang Jawa mungkin lebih mahal. Yang Jawa lebih mahal. Iya.
Oke, Chief. Gini, menarik banget sih sebenarnya. Satu tadi. Ada lagi. Reksadana di sana nggak terlalu familiar karena kalau mau dibeli harus ada komunitas untuk membeli reksadana gitu ya. Setuju, betul. Nah, kalau asuransi di perorangan nggak bisa deh, Chief. Perorangan nggak bisa. Saham juga perorangan agak sulit mungkin jadinya ya. Iya, Oke. Jadi reksadana, saham di sana agak sulit, investasi personal di sana harus bikin dalam bentuk komunitas gitu ya, atau korporasi. Korporasi. Asuransi juga sudah bisa di sana, sudah banyak, khususnya kesehatan gitu ya. Betul. Tapi logika sih, Chief, kenapa asuransi jiwa nggak terlalu gimana-gimana, karena memang hukum FARA itu udah tegas banget kali ngomongnya, jadi gitu ya. Betul. Oke. Jadi nggak melenceng. Juga nih gini, Chief, sana tuh kan kalau pernikahan, kalau misalnya kita orang Indonesia sih aman ya. Kalau orang Arab nih, Chief, ini kunci nih. Orang Arab itu maharnya mesti 500.000 real tuh, Chief. Hah? Mahar pernikahan. Oh ya? Sampai saya bilang gini, mungkin orang Arab sama orang Makassar sama ya. Apa tuh? Kalau orang Makassar kan juga kan maharnya mahal. Oh iya, iya. Tapi dalam kategori tertentu apa memang semua level begitu, termasuk yang kurang mampuan? Oh itu mah tergantung dari pihak si wanita. Oh, tetap masih tergantung dari pihak wanita. Tapi memang terkenalnya karena mahar yang mahal tadi gitu. Mahal tadi. Wah, luar biasa, Chief. Ini ada satu yang menarik sih, Chief, yang kita kapan boleh, lagi nanti mungkin kita lanjutkan lagi nanti setelah Idul Fitri kali, Chief. Jadi bagaimana orang sana bisa ngelihat masalah investasi yang tadi, Chief. Mungkin dua yang kita bahas deh kali ya. Tuh ada yang bilang tuh Batak juga begitu katanya. Apa pakai kain ulos ya? Nggak tahu. Tapi teman-teman, ini kita nggak ambil kesimpulan ya. Ini kita diskusi ya. Jadi nggak ada berpihak tersangka. Kita ambil kesimpulan Batak juga begitu. Jadi, tapi teman-teman gini, ini kan menarik ya. Kita harus kupas terus gitu ya, supaya Indonesia ini menjadi seru banget. Iya, supaya kita tuh lebih banyak ngelihat sesuatu di luar tuh sebenarnya nggak sesakral di sini gitu loh. Karena di sini ada satu rumah sakit yang bahkan menolak orang menggunakan kartu kredit karena dianggap tidak syariah gitu loh, sampai segitu-gitunya gitu. Tapi di sana enggak ternyata. Oke. Chief. Di sana dia asuransi kesehatan di perusahaan udah saya. Jadi syaratnya gini, Chief, untuk memperpanjang izin tinggal, dia harus punya asuransi kesehatan. Ya. Itu waktu aku pernah di Eropa juga ada begitu. Memang untuk kita bisa tinggal di Eropa pun kita harus punya, minimal harus punya asuransi kesehatan gitu ya, dan asuransi untuk apa sih sebutannya, repatriasi gitu ya. Jangan sampai kita jatuh sakit terus kita nggak dipulangin gitu, nggak ada duit. Gitu, kurang lebih gitu ya. Tapi anyway, Chief, menarik diskusi kita malam ini. Nanti rencananya setelah Idul Fitri kita mau agak spesifik kali ya, bahas mengenai asuransi, tapi asuransi dan reksadana gitu ya, asuransi dan reksadana di sana gitu ya, asuransi dan reksadana di sana. Kita bandingin, nanti aku juga riset, Chief juga riset, terus kita tukar pikiran. Tapi teman-teman, mohon maaf sebelumnya, kita tidak menarik kesimpulan apapun karena tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu ya. Supaya teman-teman itu ada yang tunggu sesi selanjutnya siapa? Oh ya nggak tahu juga, pokoknya bagus orang itulah. Sekwis kalau saya nggak salah, berarti bagus. Thank you lah kalau bagus. Yang penting kita terusin kalau udah bagus gitu ya. Gini, kalau udah bagus jangan lupa promote dong gitu ya. Supaya banyak yang nonton, banyak yang lebih pinter. Dan ini gratis loh di mana? Di live IG begini, nggak ada bayar-bayar gitu. Oke. Intinya Chief. Ini Chief dari Eropa sama Saudi. Iya. Iya, Chiefnya dari Eropa sama Saudi. Iya. Yang jelas gini, nanti kita bandingin dengan pengalaman kita waktu masih di Eropa, pengalaman juga lagi di Arab Saudi. Terus kita lihat bagaimana reksadana dan asuransi di sana gitu ya. Terus apa kendala orang di sana? Mungkin nanti aku juga riset kendala orang jual sana. Kita diskusi di forum sama setelah Idul Fitri tapi Chief. Gitu. Supaya bisa. Jadi gini Chief, pandangannya apakah asuransi, asuransi di Saudi itu
sama di sini sama nggak? Kenapa kok ada orang yang bilang, oh ini ada asuransi yang haram apa gimana? Nanti kita kupas. Aduh, keren Chief. Haram dan tidaknya asuransi di sana gitu ya. Asuransi. Itu iya. Keren Chief. Oke, Chief, thank you. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti sama-sama. Sekali lagi izin nih, aku mau import nih kata tuh. Itu pasti Bu Benita tuh, aku tahu tuh. Oh itu Ibu Benita. Iya. Oh iya. Jadi kita import ini ke YouTube supaya teman-teman bisa banyak belajar. Teman-teman mohon maaf ini dari kemarin belum import ke YouTube. Kita nunggu sampai nanti mau deket Lebaran kita naikin pelan-pelan gitu karena biar banyak gitu ya. Oke. Chief, salam buat keluarga. Sehat-sehat. Terus Lebaran di Jakarta? Lebaran di sini Chief. Nggak kemana-mana ya? Nggak. Mumpung lagi lockdown katanya. Sama di sini. Jadi sini aja. Iya, kita udah beli bikin opor paling. Iya, kita udah bikin petasan banting. Udah udah beli petasan banting 2 kotak, 80 kotak buat main di rumah. Enggak kemana-mana. Enggak mana. Iya. Oke, Chief. Kalau gitu sampai ketemu nanti habis Idul Fitri. Sampai ketemu. Ya.